Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ladun Matasari dengan NIM B100191779. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu dengan teman-teman tentang pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Saya membuat video ini atas dasar pemenuhan tugas kuliah mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak videonya. Let's get started. Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bahkan permasalahan di dunia ini pun sedikit banyak dipengaruhi oleh hutan dan kehutanan di Indonesia. Kemudian, pengaturan kehutanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Mulanya sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1967. Akan tetapi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 51 sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengurusan dan penguasaan hutan. Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang 41 dijelaskan, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kemudian dalam pasal 2 dijelaskan pula bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian berdasarkan statusnya hutan terbagi menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hukum dan hutan adat ditetapkan sebagai menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Kemudian ada pula hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Tujuan hutan konservasi adalah memiliki tiga tujuan utama juga, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan yang digunakan untuk melindungi kekayaan hayati yang di dalamnya. Kekayaan hayati ini terdiri dari flora dan fauna, khususnya yang hidup secara endemik atau berstatus langka. Kemudian yang ketiga ada hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan. Kemudian ada pula jenis hutan yang ada di Indonesia. Jenis hutan yang ada di Indonesia, yang pertama adalah hutan bakau. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur, contohnya yang terdapat di pantai timur Kalimantan dan pantai selatan Cilacap. Yang kedua ada hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah, contohnya yang terdapat di Nusa Tenggara. Nah, yang ketiga ada pula hutan musim. Hutan musim adalah hutan dengan curah hujan tinggi, namun punya periode musim kemarau yang panjang dan akan menggugurkan daun dikala kemarau menyelimuti hutan. Kemudian yang keempat ada hutan rawa. Hutan rawa sendiri adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan nipah yang tumbuh di hutan rawa. Contohnya yang terdapat di Papua Selatan dan Kalimantan. Nah, yang terakhir ada hutan hujan tropis.
Hutan hujan tropis sendiri adalah hutan lebat atau hutan rimba belantara yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator yang memiliki curah turun hujan yang sangat tinggi. Hutan yang satu ini memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, bertanah subur, humus tinggi dan basah, serta sulit untuk dimasuki oleh manusia. Contohnya yang terdapat pada hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Nah, kemudian ada pula sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus yaitu lex specialis, karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka diperlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis. Kemudian tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, ada pula kerusakan lahan. Berdasarkan data pada Kementerian Kehutanan, jumlah kawasan hutan yang mengalami deforestasi sebanyak 450.000 hektar setiap tahunnya. Penyebabnya yaitu kebakaran hutan, alih fungsi hutan, dan adanya kemungkinan illegal logging. Nah, dengan adanya undang-undang tentang kehutanan ini diharapkan untuk dapat menurunkan jumlah tindak pidana kehutanan serendah-rendah mungkin. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan marilah kita cintai alam. Kalau bukan yang sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.